Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Etika Kepemimpinan dalam Perspektif Hadis. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Nasution, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, di sini saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis, beliau Bapak Dr. Muhammad Al-Fatih Suryadialaga SAG MAG. Baiklah teman-teman, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi. Pertama kita ke pendahuluan. Pemimpin tidak terlepas dari interaksi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang berhasil adalah kepemimpinan yang mampu berinteraksi, berkomunikasi, dan mampu mempengaruhi orang lain dengan baik. Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Organisasi tanpa pemimpin tidak akan terwujud, dan pemimpin tanpa anggota juga tidak akan terwujud. Hal tersebut sangatlah penting dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai dan etika. Seorang pemimpin harus memiliki nilai-nilai dan etika dalam memimpin untuk mengatur, mempengaruhi, dan mengarahkan anggotanya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang dipimpin. Etika merupakan sesuatu yang berhubungan dengan baik buruknya tindakan yang dilakukan. Jadi etika merupakan tolak ukur seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, etika ini sangat penting sehingga penulis tertarik untuk memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan etika dalam konsep, yaitu konsep dasar etika dan bagaimana etika dalam kepemimpinan dalam perspektif hadis. Dalam metode penelitian, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka atau literatur review. Penelitian ini menganalisis artikel yang relevan dan berfokus tentang kepemimpinan dan yang berkaitan dengan hadis. Adapun pengumpulan yang dilakukan itu dengan mencari buku dan jurnal, dan penelusuran yang dilakukan bisa diakses di Google Scholar, Google Book, dan Digital Library. Selanjutnya kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Etika merupakan nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi fondasi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Etika difungsikan sebagai penuntun seseorang dalam bersikap, bertindak, dalam menjalankan kehidupan. Kepemimpinan yang beretika akan menciptakan suasana yang lebih baik dan terhindar dari konflik. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berbentuk tunggal, yaitu ethos, yang mempunyai banyak arti, yaitu kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Menurut Listio Sukanto yang dikutip oleh Suyatno, etika adalah ilmu filsafat membahas atau mengkaji tentang perilaku manusia, tingkah laku, atau disebut sebagai ilmu akhlak atau ilmu kesusilaan. Etika kepemimpinan dapat digambarkan sebagai interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin sehingga melibatkan segala hal yang terjadi dalam sebuah organisasi. Menurut George, ia menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan mengarahkan, dengan tujuan untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Dari pandangan di atas, kepemimpinan merupakan suatu interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin yang berupaya untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan pengarahan serta pertimbangan dan memecahkan masalah guna mencapai tujuan organisasi.
Pemimpin yang baik itu adalah mereka yang mampu menciptakan solidaritas dan saling bekerja sama satu sama lain. Fungsi kepemimpinan yaitu untuk menggerakkan sebuah organisasi dengan mempengaruhi orang lain, mampu mengkomunikasikan gagasan atau pendapat, menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas, menciptakan perubahan kinerja yang lebih baik bagi organisasi, serta mengambil suatu kebijakan dan keputusan guna mencapai sebuah tujuan bersama. Hal itu tidak terlepas dari nilai-nilai dan etika yang harus dipatuhi seorang pemimpin. Seorang pemimpin akan menjalankan kepemimpinan dengan efektif apabila dapat mematuhi etika dan etikat yang baik. Hal ini sebagai perwujudan dari sebuah budaya organisasi. Etika kepemimpinan dalam perspektif hadis. Nabi Muhammad adalah perwujudan dari kepemimpinan Allah Subhanahu wa taala. Konsep kepemimpinan dalam Islam diyakini mampu memiliki nilai khas dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Rahmat, kepemimpinan yang Islami adalah upaya dalam mengungkap kepribadian Muhammad dalam menjalankan sebuah kepemimpinan. Sebagaimana hadis yang berbunyi, sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin di antara kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka pun membenci. Kalian melaknat dan mereka pun melaknat. Diriwayatkan oleh Muslim dari Auf bin Malik. Hadis di atas menjadi salah satu ciri pemimpin yang baik adalah dicintai oleh rakyatnya. Adapun pemimpin yang harus dimiliki oleh seorang muslim sejati adalah pertama takwa. Takwa artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dipercaya, tidak berbohong, tidak mengubah makna dari isi pesan yang diamanahkan kepadanya. Yang ketiga bersungguh-sungguh. Artinya pemimpin harus serius dalam memimpin. Yang keempat, istiqomah. Artinya seorang pemimpin tidak mudah goyah walaupun ditawari dengan harta tahta bahkan wanita. Tetap istiqomah untuk kemajuan bersama. Yang kelima adalah sabar. Sabar artinya tenang dalam bertindak. Sabar bukan berarti tidak bertindak, tapi tenang dalam bijaksana dalam memecahkan masalah dan bertindak agar masalah tersebut terpecahkan dengan baik. 6. Sikap yang keenam, berani. Berani merupakan sikap tak gentar dan tidak takut terhadap apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, pengasih serta penyayang. Pemimpin juga harus mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Selain itu, pemimpin juga harus bisa mengayomi sesama manusia. 8. Adil. Seorang pemimpin harus bersikap adil. Harus mempertimbangkan, harus memperhitungkan, dan berupaya seadil-adilnya walau tanpa ada unsur kepentingan pribadi sedikit. Selanjutnya, terakhir adalah bertanggung jawab. Seorang pemimpin harus mempunyai tanggung jawab terhadap kepemimpinannya, bertanggung jawab terhadap bawahannya, dan seorang pemimpin harus bisa menasihati dan juga mengarahkannya itulah yang disebut dengan tanggung jawab. Sebagai kesimpulan pada presentasi kali ini, kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggerakkan organisasi guna untuk mencapai tujuan yang baik bersama. Seorang pemimpin berfungsi untuk mengarahkan dan mengatur
harus memiliki nilai dan etika kepemimpinan dalam perspektif Haris, harus memiliki ketakwaan, amanah, bersungguh-sungguh, istiqomah, sabar, berani, pengasih, serta penyayang, adil dan bertanggung jawab. Itulah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.